warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini saya masih bisa berbagi ilmu kepada kawan-kawan, kepada orang tua yang membutuhkan tema-tema ini dalam mendidik anak. Karena tema yang saya angkat yang sebelumnya sudah saya juga sebarkan di Facebook saya, bisa Dr. Husain, dengan tema mendidik dengan cinta. Ini adalah lanjutan sebelumnya tentang membuktikan sebuah cinta. Jadi ada cinta yang dibuktikan, tapi jangan sampai membuktikan cinta itu ada kesalahpahaman. Masuk di materi lanjutan, yaitu orang tua bukan polisi. Jadi ada dua subjek di sini, yaitu orang tua dan polisi. Kenapa orang tua ini disandingkan dengan polisi? Bagaimana sih polisi itu yang mungkin sering keluar rumah atau melakukan perjalanan dan ketemu dengan polisi, mungkin sedikit banyaknya mengetahui bagaimana polisi ini, mampu mengidentifikasi bagaimana polisi ini ketika kita bertemu di jalan, ketika kita melanggar, kita akan mungkin mengetahui itu. Di sini Herawati tadi menggambarkan seorang polisi dalam sebuah prolog seperti ini. Orang tua bukan polisi yang hanya bertugas mencari kesalahan orang dan menghukumnya. Bukankah lebih baik mencari kebaikan anak dan memberi pujian? Jadi Herawati tadi melihat polisi ini yaitu mencari-cari kesalahan dan kemudian menghukum. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita menjelekkan polisi, bukan. Tapi ini mungkin salah satu tugasnya. Coba dianalisis oleh Herawati tadi. Jadi ketika ada orang tua yang sering mencari kesalahan anak, kemudian sering menghukum anaknya, berarti dia dikatakan oleh Herawati tadi dalam tanda kutip seperti polisi. Di dalam buku ini ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menjadi polisi yang menakutkan. Kemudian yang kedua, positif dan negatif tak seimbang. Kembali ke poin pertama, menjadi polisi yang menakutkan. Menjadi polisi bagi anak merupakan tindakan salah tapi kaprah. Maksudnya apa? Salah karena tindakan itu sudah terlambat. Anak sudah melakukan kesalahan baru diributkan. Kaprah karena tindakan ini paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang tua. Jadi biasanya kesalahan itu muncul ya, setelah muncul kesalahan itu orang tua baru meributkan. Kemudian yang kedua, kaprah, yaitu orang tua seringkali melakukan hal-hal ini. Inilah yang menurut Herawati tadi perlu kita urai kembali, perlu kita dudukkan kembali bagaimana posisi atau peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian baik ibu maupun ayah, mereka baru bertindak ketika kesalahan telah dilakukan oleh anak. Bukankah mencegah, mengarahkan, dan membimbing sebelum kesalahan itu terjadi itu lebih baik? Jadi kita sebagai orang tua atau selaku pendidik lebih ditekankan di buku ini, yaitu kita mengarahkan, kita membimbing, kita mengantisipasi hal-hal itu sebelum itu terjadi, bukan malah kesalahan itu terjadi baru kita ributkan.
mana posisi membimbing kita ketika ada efek baru kita bertindak. Menurut Irawati tadi, ya, kita perlu sebelum efek itu muncul, kita perlu mengantisipasi. Kemudian sebelum membuat aturan, orang tua hendaknya mempertimbangkan tingkat perkembangan kejiwaan anak. Jangan diukur dengan ukuran orang dewasa. Orang tua hendaknya menyadari bahwa dunia anak jauh berbeda dengan dunia orang dewasa. Karenanya, ketika menetapkan apakah perilaku anak dinilai salah atau benar, patuh atau melanggar, jangan sekali-kali menggunakan tolak ukur orang dewasa. Jadi, Irawati tadi ingin menggambarkan dalam tulisannya atau dalam bukunya bahwa anak itu memiliki fase-fase, di mana fase-fase ini hukuman itu disesuaikan dengan fase-fase ini. Ada kondisi jiwa anak yang mana belum bisa memahami ini, tapi kita telah memberikan pemahaman itu, atau belum bisa melakukan aturan ini, tapi kita sudah memberikan aturan itu. Menurut Irawati tadi, ini kita perlu dudukkan kembali. Kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua perlu melihat kondisi kejiwaan daripada anak. Jangan selalu menggunakan tolak ukur pikiran kita, pikiran orang dewasa, untuk diterapkan kepada anak-anak kita atau anak yang ingin kita didik. Begitu yang ingin disampaikan oleh Irawati tadi yang saya pahami. Positif dan negatif tak seimbang. Para polisi kesiangan ini adalah orang tua yang lupa tidak memberikan perhatian positif ketika anaknya berbuat baik. Tidak memberi pujian, ciuman, senyuman, anggukan kepala, bahkan menoleh pun tidak. Ketika anaknya mandi tepat waktu, ketika sarapannya habis tak tersisa, ketika membuang bungkus permen di tempat sampah, atau ketika sesekali menutup pintu dengan pelan. Jadi di sini Irawati tadi, ketika ada hal-hal positif yang dilakukan oleh anak, kadangkala orang tua abai terhadap itu. Padahal anak itu melakukannya, anak juga perlu untuk diakui, anak juga perlu untuk diapresiasi agar dia, oh, orang tua saya menganggap perlakuan ini baik. Jadi dia punya mindset tentang itu. Dan mindset ini ketika orang tua terus melakukan, maka ini akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Kemudian yang mereka perhatian hanya ketika anak membanting pintu, menumpahkan minuman di lantai, mengotori dinding dengan kakinya, terlambat mandi, lupa membereskan mainan, membiarkan sikat gigi kotor di bak mandi, handuk yang tak tergantung di tempatnya, dan masih berderet-deret lagi kesalahan yang terlihat. Semuanya ini segera disambut dengan perhatian negatif, berupa teguran, kata-kata keras, ancaman, perintah, hingga hukuman. Yang terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan banyaknya perhatian positif dan negatif. Terlalu banyak perhatian negatif yang tidak sebanding dengan sedikitnya perhatian positif. Inilah yang tadi saya katakan, bahwa ketika orang tua tidak seimbang memperhatikan antara positif dan negatif, ketika anaknya melakukan hal-hal positif, dia tidak disambut dengan cepat, malahan abai terhadap itu. Padahal itu perlu diapresiasi juga.
Tetapi ketika anaknya melakukan hal-hal negatif, misalnya banting pintu, langsung disambut dengan baik, langsung disambut dengan wajah yang merah, pokoknya ingin marahlah seperti itu, langsung mindset orang tua negatif terhadap itu, cepat merespon ketika anaknya melakukan kesalahan. Tetapi ketika anaknya berbuat baik, tidak direspon dengan cepat. Inilah yang menurut Irawatis tadi, orang tua bukan polisi, sehingga perlulah orang tua melihat peran-peran ini agar apa yang telah kita didik nantinya insya Allah akan lebih baik. Jadi perlu diseimbangkan antara perhatian positif dan perhatian negatif. Intinya kita objektif dalam menilai. Ketika anak kita melakukan kebaikan, kita sambut kebaikan itu. Ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan tegur pelakunya, tapi tegur perilakunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.